Hamidanillah mussallan ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ustaz-ustazah, para peserta Hayyanutkin Qur'anana rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, perlindungan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa maksimalkan waktu kita di pagi hari ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah wa bi ahadin minka wa minka wa'adaka la syarikalak walakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Alhamdulillah Ustaz-ustaz sekalian, di pagi hari ini di forum HNQ ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-43 dan sudah masuk di bagian yang kedua di surat At-Taghabun. Setelah kemarin kita sudah menghafalkan bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang hadir. Sudah ada 12 peserta yang hadir. Ada Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Arfiani dari Nganjuk, Ustazah Nuzul Khairah asli Lamongan, tapi Sangatta tinggalnya ya. Sekarang kayaknya kondisi di Lamongan nih. Ada Ustazah Lisunalil Imro'ati dari Trenggalek, Ustazah Rosfida Wafi dari Malang, Ustazah Neni dari Subang, Ustazah Ani Handayani dari Sangatta, Ustazah Titik Sona dari Bondowoso, Ustazah Windy dari Tangerang, Ustadz Wahab dari Nabire Papua, Ustazah Ali dari Bandung, dan Ustazah Widyawati dari Lampung. Insya Allah nanti akan menyusul saudara-saudara kita yang belum hadir dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan perlindungan dan kesehatan dan senantiasa semangat di pagi hari ini. Ustaz-ustaz sekalian, insya Allah pagi hari ini di samping kita akan ziyadah surat At-Taghabun ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tadabbur kita pagi hari ini adalah sebab kufur. Dan insya Allah tips dan motivasi kita masih dengan Ustadz Rifki. Dan namun kali ini beliau ingin juga menyinggung terkait salah satu ahlul Quran, yaitu Imam Hafiz, yang sampai saat ini ya, yang sangat masyhur dan sampai saat ini pun kita pergunakan di tilawah kita ketika kita membaca Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz ya. Dan mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita semua agar tidak hanya taklid buta begitu ya, hanya mengikut-ikut saja. Sehingga kita tahu profil dari Imam Hafiz yang selama ini nih qiraahnya kita nikmati bersama dan termasyhur di seluruh dunia. Insya Allah Ustaz-ustaz sekalian, manfaat sekali di pagi hari ini, maksimalkan waktu kita sekalipun di waktu weekend. Namun jangan sampai kita lalai untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Lebih-lebih di kesempatan kali ini kita masuk di bulan Ramadan, yang dimana pahalanya itu Allah sendiri yang menentukan. Di hari-hari biasa bisa jadi nih 1 huruf 10 kebaikan. Nah, ketika masuk di bulan puasa Ramadan, yang pasti akan berlipat ganda. Mari kita semangat selalu mengajak semuanya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan salah satunya adalah kita akan memprogres diri menghafal di juz 28. Di Hayyanutkin Qur'anana, hayya binasyat, Allahu Akbar. Baik, satu-satu mari kita mulai membaca suratul Fatihah bersama-sama. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام
أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, satu-satu sekalian, mari kita mulai pertemuan kita. Sebelum kita ziyadah di surah At-Taghabun ayat 4 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu, mari bersama-sama kita murojaah hafalan kita yang terjauh, yaitu di surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan nanti akan kita lanjutkan di murojaah terdekat kita yang kemarin sudah kita hafalkan bersama di surat At-Taghabun ayat 1 sampai dengan ayat 3. Untuk kesempatan kali ini terkait dengan murojaah ba'id kita, karena kita berada di hari weekend, hari liburan begitu ya, maka akan kita baca surat Al-Hasyr bersama-sama untuk menguatkan kembali hafalan kita ya. Dan kali ini insya Allah akan dipimpin langsung tentunya dengan peserta yang sedang on kameranya. Kita menghindari yang sedang off itu barangkali bersamaan dan kegiatan. Mudah-mudahan semuanya yang sedang beraktivitas Allah berikan kemudahan segala urusannya, dan yang sedang disayang Allah melalui sakit, mudah-mudahan senantiasa tetap istiqomah hatinya untuk hubbul Quran, cinta Al-Quran, dan berusaha untuk maksimalkan waktunya bersama Al-Quran ya. Kesempatan pagi hari ini di murojaah ba'id kita Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 9 langsung dipimpin oleh Ustadz Wahab dari Nabil. Tafadhal Ustaz. Siap Ustaz. Ayat kita Ustaz 1 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 9. Oke, siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Yang terakhir coba diulang, يحرفون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا
ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Syukran kathiran. Wahab ya, alhamdulillah. Sambil melancarkan surat Al-Hasyr nih. Oke, selanjutnya kita masuk di At-Taghabun yang kemarin sudah kita hafalkan bersama-sama. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang akan dipimpin langsung oleh Ustadzah Khutmawati. Tafadhol Ustadzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum
Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Betul gitu. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Baik, syukran katsiran jazakallahu khairan Ustazah Khutmawati. Sudah mungkin kita di murojaah qorib kita. Selanjutnya satu sada kita sudah masuk di surat ayat baru maksud kami ya. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh surat At-Taghabun. Seperti biasa akan saya bacakan dengan tempo tahqiq ya. Sangat pelan, silahkan diikuti. Barangkali ada nih beberapa kalimat yang kita masih terbelit-belit agar kita lebih lancar lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Selanjutnya ayat berikutnya ayat 5. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Oke. Fokus. Insyaallah dua ayat ini sudah sangat familiar ya. Selanjutnya agak panjang nih. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Hati-hati biasanya yang terkecoh di watawallaw. Nah, itu tidak dengung ya, hanya ditekan saja. Seperti halnya dia tasydid. Kita lanjut di ayat yang ketujuh. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kalau di ayat yang ketujuh yang perlu diwaspadai adalah kalimat latunabba'unna. Biasanya kurang familiar di situ. Terus yang kedua di yasir, tipis ya. Awas terpancing keliru yasir. Oke. Baik, satu sada sudah kita baca secara tahqiq. Selanjutnya mari kita baca dengan tempo tadwir. Lebih cepat dari tartil dan lebih pelan dari hadr. Oke. Silakan diikuti. Kita siapkan buku tahfidz kita. Kita akan lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca bersama ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana
فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Alhamdulillah sudah kita baca 4 kali. Selanjutnya kita berikan kesempatan nih. Istirahat dulu kayaknya Ustaz Mirzak nih. Kita pastikan dulu besok mudah-mudahan di pertemuan berikutnya beliau bisa membersamai kita di ziyadah ya. Oke, lanjut HNK akan jalan-jalan. Perjalanan akan dimulai dari daerah Jawa Tengah.
ke Yogyakarta kayaknya nih. Ustaz Doli, jangan hanya senyum aja. Langsung kita bersama itu. Kita tutup layarnya atau tetap dibiarkan dulu nih? Belum hafal Ustaz. Maaf. Oke, boleh silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Oke, syukran katsiran ya. Dari Jawa Tengah bergeser sedikit ke Jawa Timur, ke Nganjuk langsung ya. Gimana Ustaz Arfiani? Mau dimatikan kameranya, layarnya atau dibiarkan dulu nih? Dibiarkan aja Ustaz, belum hafal. Oke, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Oke, insya Allah setelah ini bisa hafal. Jawa Tengah sudah, Jawa Timur sudah. Geser dulu ke Jawa Barat sebelum kita antar pulau nih. Ustazah Anita, nampaknya serius amat nih. Sudah berani tantangan nggak nih dimatikan kameranya, dimatikan layarnya? Belum Ustaz, afwan. Belum. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min
Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wadzalika 'alallahi yasir. Baik, jazakillah khairan Ustaz Anita. Mantap. Iya, Ustaz. Selanjutnya kemarin Ustaz Milda nggak berhasil masuk ya. Kali ini berhasil nggak ya? Kalau pakai handphone kayaknya berhasil. Gimana Ustaz Milda? Mau tantangan kita matikan screen-nya atau dibiarkan dulu nih? Biarkan dulu aja Ustaz. Oh, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'alallahi yasir. Baik, jazakillah khairan Ustaz Milda dari Cianjur. Sampai detik ini belum ada yang berani dengan tertutup layarnya. Nah, kayaknya yang satu ini nih sudah siap nih kayaknya dimatikan layarnya. Nggak ada yang senyum-senyum ya. Ustaz Aul, nggak usah pura-pura nggak lupa. Gimana? Beranikah tantangan screen-nya kita matikan? Jangan Ustaz. Wah, itu kan sudah kuduga. Silakan Ustaz Aul. Loh, jangan kok ditutup Ustaz ini. Jangan dulu. Wah, belum ada yang berani. Mudah-mudahan setelah ini ada yang berani nih. Oke. Tafadhali Ustazah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'ti
يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Oke, jazakillah khairan Ustaz Aul. Sejauh ini belum ada yang berani kita matikan screen-nya. Nah, siapa perdana yang mulai berani dimatikan screen-nya? Sekalipun nggak lancar dikit-dikit, nggak apa-apalah, kan kita sedang ziyadah, begitu ya. Oke, memang kalau di ayat ini agak panjangan sih, kemarin ayat 1 sampai 3 aja. Sekarang 4 sampai 7. Nah, nampaknya agak sedikit panjang. Siapa yang berani? Saya lihat muka-mukanya dulu deh. Muka siap-siap itu yang mana nih? Terlihat Ustadz Hamid fokus banget ya. Kayaknya belum. Karena langsung beri isyarat beliaunya. Bagaimana dengan Ustazah Niswa? Apakah diam-diam menghanyutkan nih? Ustazah Niswa, silakan di-on-kan mikrofonnya. Beranikah kita matikan screen-nya? Coba dulu nggak apa-apa. Silakan di-on-kan mikrofonnya Ustazah Niswa. Bisa dicoba nih ya. Senyumnya nggak jelas karena belum ada jawaban. Kalau hanya senyum tuh bingung gitu. Kita coba matikan screen-nya, Ustazah, merem tentunya. Nanti kalau melek kita nggak tahu apakah depan ada Quran atau tidak gitu ya. Oke, tafadhali Ustazah. Mulai biar yang lainnya termotivasi nih. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن لتنبؤن بما عملتم. Ulangi lagi. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Subhanallah. Kita berikan takbir dong. Takbir. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah ternyata sudah ada yang berani dan sukses. Jangan sampai kita nggak berkesempatan nih seperti hebatnya Ustazah Nisa. Setelah ini langsung distorkan Ustazah Nisa dengan partnernya. Pasti nilainya A, bukan A+, tapi A+. Gitu ya. Oke. Kita lanjut nih, tantangan berikutnya. Siapa nih?
Ustazah Ani nih nampaknya siap bersamanya seperti Ustazah Aniswa nih. Bagaimana? Tafadhali Ustazah. Kita matikan ya. Masya Allah. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين من قبل Diulang lagi, alam ya'tikum. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشري يهدوننا. Diulang lagi, dzalika. Dzalika bi'annahum kanat Nah, dzalika bi'annahu, bukan bi'annahum. Dzalika Bi'annahu. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abashariyy yahdunana. فقالوا أبشري يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم والله ذلك على الله يسير Wadzalika ada wanya. وذلك على الله يسير. Semangatnya kita berikan takbir 2 kali dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita yang dari Jawa sudah lunas ada Ustazah Niswa. Kita yang dari Kalimantan sudah lunas ada Ustazah Ani. Bagaimana dengan yang dari Papua? Ustazah Ul sudah gagal. Apakah Ustadz Wahab bisa mewakili? Bagaimana Ustadz Wahab? Kita lihat isyaratnya nih, mengangguk atau Coba Ustaz. Ini dia, jangan harus kasih nama baik di Papua nih. Tafadhali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana. Diulang lagi Ustaz. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana. Sekali lagi dzalika, konsentrasi. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم
Masya Allah, mantap kata Ustazah Ul. Bolehlah dari Papua hanya 2 orang, tapi semangatnya tidak kalah yang 1000 orang dari Jawa. Begitu ya. Masya Allah, mantap kali ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi Ustazah Ul ya, atau Ustazah Zakia yang dari Depok Ustaz Hamid untuk nanti praktek di HNG Umdanya. Bisa model seperti ini nih untuk motivasi yang lainnya tuh. Mantap kali ya. Ini ayatnya panjang, tapi semangatnya juga panjang ternyata. Saya kira hanya ayatnya saja yang panjang. Baik, alhamdulillah, Ustaz-Ustazah, syukran katsiran. Masya Allah, tantangan dari perwakilan dari beberapa pulau sudah terwakili nih. Nampaknya kita harus lanjut di segmen berikutnya. Mudah-mudahan nanti diikuti yang dari Sumatera, juga yang dari Sulawesi. Sulawesi belum ada pesertanya ya. Mudah-mudahan ke depan, kalau masih ada HNK lagi, kita mudah-mudahan ada saudara kita yang dari Sulawesi. Tapi kalau tidak ada, best memory hari ini ya, Masya Allah. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, nampaknya kita sudah masuk di segmen berikutnya karena waktu kita sudah lebih dari 40 menit. Dan insya Allah di pagi hari ini tema kita untuk tadabbur di ayat yang sudah kita hafalkan tadi, yaitu sebab kufur. Bagaimana rinciannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk lebih lancar dan bisa memahami apa yang sudah kita hafalkan di pagi hari ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, mari sejenak kita tadabburkan berapa ayat tadi ya? Ayat 4 sampai ayat 7 ya. Ayat 4 sampai ayat 7 dari surat At-Taghabun. Saudara sekalian, di ayat keempat, sebentar. Kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Selalu dikaitkan seperti kemarin Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah percantik bentuk fisik kita. Di ayat ini Allah nyatakan mengetahui semua apa yang di langit dan di bumi, sebagaimana Allah mengetahui semua yang kita tampakkan dan semua yang kita sembunyikan. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, di sini di dalam tafsir disebutkan bahwa wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun itu mengandung wa'idan wa wa'dan, mengandung ancaman dan janji. Maknanya kalau ada iman, ada kufur, maka begitu juga ada janji, ada ancaman. Begitulah keseimbangan di dalam agama kita. Kemudian ayat yang kelima, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qabl. Kita diingatkan bagaimana orang-orang yang tidak beriman sebelum kita, yaitu umat-umat dahulu, fadzaqu wa bala amrihim. Mereka merasakan pedihnya akibat daripada ketidakimanan mereka. Nah, kemudian ayat yang ke-6 yang menjadi inti tema kita, yaitu sebab kufur. Ya, bagaimana mereka mendapatkan azab umat-umat dahulu itu, zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, itu sebab mereka pernah Allah utus kepada mereka para nabi, lalu kemudian faqalu abasharu yahdunana fakafaru wa tawallaw. Lalu kemudian mereka mempertanyakan, abasyarun, adakah manusia seperti kami ini yahdunana yang bisa memberikan hidayah kepada kita, ya. Jadi mereka tidak bisa menerima, intinya ada manusia seperti mereka yang memberikan hidayah. Mereka kepingin ada semacam, kalau di ayat yang lain itu disebutkan
malaikat yang diturunkan oleh Allah, bukan manusia yang memberikan hidayah, bukan nabi begitu ya. Mereka tidak terima itu. Fakafaru wa tawallau, maka jadilah mereka orang-orang yang kufur dan berpaling. Wastaghunallah, tapi Allah nyatakan Allah tidak butuh kepada mereka karena ketidakimanan mereka, karena kekufuran mereka, sehingga mereka diazab oleh Allah. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa pertanyaan mereka ini disebut dengan istifham ingkar wa ibtal. Jadi mereka mengingkari hukum manusia memberikan hidayah. Mereka mengingkari hukum Nabi memberikan hidayah kepada manusia yang sejenisnya. Seperti itu. Ini sangat aneh sekali. Dan oleh karenanya dijelaskan dalam tafsir wa hadza min jahlihim. Ini adalah kebodohan mereka bimaroti bin nufusil basyariyah, dengan adanya konsep martabat atau level derajat manusia. Kita beriman, ustaz-ustaz sekalian, bahwa Allah telah memilih beberapa di antara manusia sebagai nabi, yang kemudian kita beriman kepada mereka, kita mengikuti mereka karena mereka dipilih dan mendapatkan amanah menyampaikan wahyu dari Allah secara langsung. Nah, ini yang mereka tidak tahu dan tidak mau tahu sehingga mereka kufur. Waliyadzubillah. Kemudian ustaz-ustaz sekalian yang terakhir, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Ini tentang hari kebangkitan. Jadi orang-orang kafir menduga bahwa tidak ada yang namanya hari kebangkitan, ya. Tapi qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang menduga seperti itu, bala itu jawaban iya tapi untuk kalimat negatif, ya. Wa rabbi latub'atsunna. Jadi di sini ada sumpah, pasti kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kalian mempertanggungjawabkan semua amal yang telah kalian lakukan. Jadi seperti itu saudara-saudara sekalian yang bisa kita simpulkan, dan pesan hikmahnya adalah yang pertama, kita harus perkuat iman kita dengan ilmu, khususnya adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah Islamnya. Di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah sudah dirumuskan oleh para ulama bagaimana tentang ilmu-ilmu tauhid, ya. Bagaimana Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, bagaimana Allah mengutus Nabi untuk menyampaikan wahyu kepada kita, dan kita harus atau wajib beriman, wajib mengikuti, dan seterusnya, termasuk untuk masalah-masalah hari kiamat. Itu semuanya sudah dirumuskan dalam ilmu tauhid. Yang kedua, kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah, insya Allah hal yang terkecil pun yang kita rahasiakan, kita sadar, dan yang kita lakukan adalah amal soleh. Dan terakhir, kita perlu selalu ingat hari kebangkitan dan fase kehidupan yang abadi. Semua amal akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan semua amal itulah juga menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan dirasakan nanti. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua, iman kita semakin kuat, kita semakin dekat dengan Allah, dan nanti termasuk orang-orang yang bahagia di hari yang abadi, insya Allah. Begitu Ustaz Baihaqi yang bisa kita simpulkan dalam tadabbur ini. Selanjutnya Ustaz-Ustaz sekalian, kita ikuti materi motivasi yang tidak kalah menariknya dari Ustaz Rifki, ya. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik, syukran katsiran Ustaz Mirzak atas infonya di pagi hari ini, untuk mengingatkan kita senantiasa berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berniat, berhati-hati dalam berucap. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sadar bahwasanya apapun yang kita lakukan itu Allah selalu tahu, sekalipun itu yang masih di dalam hati. Oleh karena itu, niat, perbuatan, dan ucapan kita harus senantiasa kita jaga untuk menyongsong suksesnya kita mengarungi kehidupan di dunia ini, dan nantinya
di kehidupan yang sesungguhnya yang abadi. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan istiqomah dalam Islam, iman kita, sehingga kita bisa sangat siap nantinya ketika Allah wafatkan kita. Dan selanjutnya Ustadz sekalian, kita berjumpa lagi dengan Ustadz Rifki. Namun kali ini kita rehat dulu nih untuk Manzumah Al-Khokoniyah. Insya Allah kita rehat dulu karena sesekali dong kita menyentuh di wawasan yang lainnya. Dan kali ini kita akan membahas salah satu imam yang termasyhur dan masih kita pakai sampai detik ini, yaitu dalam cara kita membaca Al-Quran. Qiraah yang kita baca selama ini adalah riwayat Hafiz, Imam Hafiz, riwayat Asim, Imam Hafiz, riwayat Asim. Ya, insya Allah akan dikupas tuntas dan akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Rifki Hidayat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz Baihaqi, suara saya jelas Ustadz? Alhamdulillah sudah, namun agak kecil aja kalau di saya nih. Ya. Baik, mudah-mudahan kedengaran ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Mirzaq dan juga Al-Ustadz Abdullah Baihaqi hafizahumullah. Yang kami banggakan teman-teman semuanya para peserta HMT Juz 28. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa membersamai panjenengan semuanya, mengambil istifadah atau mengambil faidah dari panjenengan semuanya. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini sementara kita tidak melanjutkan terlebih dahulu untuk bait yang ke-12 ya. Dari kitab Manzumah Khokoniyah. Akan tapi pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit berkenalan ya. Ya, sedikit berkenalan. Namanya sedikit berarti tidak banyak begitu ya. Sedikit berkenalan dengan salah satu periwayat dari Al-Imam Asim, yaitu Imam Hafs. Qiraah yang tersebar di seluruh dunia, qiraah yang saat ini kita baca dan rata-rata dibaca oleh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwasannya di antara 7 imam qiraat itu ada yang namanya Imam Asim. Imam Asim punya 2 murid ya, namanya Imam Hafs dan juga Imam Syu'bah. Imam Hafs dan juga Imam Syu'bah. Nah, Imam Hafs ini merupakan perawi yang sangat mumpuni atau yang sangat menguasai daripada qiraahnya Imam Asim, karena beliau Imam Asim itu termasuk ayah tirinya Imam Hafs, ayah tiri. Jadi ketika bapaknya meninggal, ketika bapaknya Imam Hafs meninggal, itu kemudian ibunya dinikahi oleh Imam Asim. Sehingga Imam Asim ini tidak hanya menjadi seorang guru Al-Qur'annya Imam Hafs, tapi juga menjadi ayah tirinya dari Imam Hafs. Nama lengkapnya yaitu Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah, kunyahnya Abu Umar. Kunyahnya Abu Umar. Ya. Nama yang mirip ini ada ya, seperti di imam yang lain persis hampir mirip ya. Kunyahnya Abu Umar, namanya Hafs tapi binnya beda ya. Abu Umar Hafs bin Umar juga ya. Abu Umar Hafs bin Umar itu nama lain dari Al-Imam Ad-Duri ya. Periwayat dari Al-Imam Al-Kisai dan juga Imam Abu Amr Al-Basri. Itu Imam Ad-Duri, namanya Abu Umar Hafs bin Umar, begitu. Namanya beda, namanya mirip gitu ya, tapi orangnya berbeda. Iya.
Beliau lahir di Kufah tahun 90 Hijriah. Ya. Meninggal di tahun 1080 Hijriah. Artinya usia beliau kurang lebih 90 tahun. Adapun transmisi sanadnya, Hafs ini adalah cukup dekat ya dengan sahabat. Jadi Hafs dari gurunya Imam Asim, dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, dan ini sangat terkenal ya. Beliau ini dalam meriwayatkan Al-Quran dari beberapa sahabat. Tidak hanya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi dari sahabat Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, ya, dan yang lain sebagainya. Itu termasuk periwayat dari para sahabat. Adapun transmisinya Imam Syu'bah itu dari Imam Asim, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian ada satu lagi nama, ya, saya lupa namanya siapa. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya radhiyallahu anhu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Imam Hafs ini bacaannya tersebar di seluruh dunia? Padahal ada rawi yang lain, yaitu Imam Syu'bah, ya, Imam Syu'bah. Kenapa Imam Asim lewat muridnya Imam Hafs itu qiraahnya tersebar di seluruh dunia? Padahal ada rawi yang lain, periwayat yang lain, yaitu Imam Syu'bah. Karena kalau Imam Syu'bah tidak tersebar, kenapa? Karena beliau sempat berhenti mengajarkan Al-Quran dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu selama 7 tahun, ya, sehingga kurang tersebar bacaan beliau di seluruh dunia. Ya. Selanjutnya Ustaz, nah ini mungkin ada 2 ya, paling tidak sebenarnya ada 3. Kalau kita melihat di kitab Mabahith fi Ilmi Al-Qira'at itu ada 3. Ya, yang pertama, Imam Hafs ini melakukan safar, perjalanan ke negeri Baghdad dan juga ke Makkah. Tidak hanya safar, tapi beliau kemudian mengajarkan Al-Quran di sana. Ketika beliau mengajarkan di 2 negara tersebut, maka beliau punya banyak murid, sehingga murid-murid beliau mengajarkan kepada yang lainnya, kepada muridnya dengan riwayat Imam Hafs. Jadi beliau melakukan safar ke 2 negeri tersebut, yaitu ke Baghdad dan juga ke Makkah. Kita mengetahui bahwa Baghdad itu menjadi pusat peradaban, dan juga Makkah menjadi pusat peribadatan orang haji, orang umrah pada zaman dulu sampai dengan sekarang, sehingga mudah untuk tersebar riwayat dari Imam Hafs ini. Kemudian yang kedua, di zaman Daulah Utsmaniyah, para imam, para qadhi, ya, hakim, dan juga ahli Al-Quran mengajarkan Al-Quran ke penjuru dunia dengan riwayat Hafs, ya, riwayat ini. Maka kalau dalam sebuah pemerintahan, ketika para pejabatnya, ketika orang-orang tertentu diminta untuk melakukan sesuatu, itu akan memudahkan sesuatu itu untuk tersebar. Ya, memudahkan sesuatu itu untuk tersebar. Termasuk Al-Quran ini, ketika para imam, para hakim, para ahli Quran itu diminta oleh pemerintah Daulah Utsmaniyah untuk mengajarkan Al-Quran, maka diajarkanlah Al-Quran ini dengan Waalaikumsalam. sehingga riwayat ini, ya. Alhamdulillah. Ya. Sehingga riwayat ini banyak tersebar di seluruh dunia. Adapun riwayat-riwayat lain itu masih ada sampai sekarang, ya, tapi hanya di sebagian daerah saja, di sebagian daerah di Afrika, ya, di Palestina, di Yordania, itu menggunakan riwayat lain, tapi tidak sebanyak Imam Hafs, tidak sebanyak Imam Hafs. Termasuk yang dipakai di Saudi itu pun riwayat daripada Imam Hafs. Nah, ini kurang lebih teman-teman semuanya terkait dengan, ya, secara singkat lah ya, profil sangat-sangat singkat dari Imam Hafs, ya, bin Sulaiman. Baik, itu aja teman-teman semuanya, dan Ustaz Baihaqi, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan kita terkait dengan profil daripada Ahlul Quran ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan Manzumah Khaqaniyah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron katsiran Ustaz Rifki Hidayat, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan perlindungan dan selalu istiqomah dalam dakwah Al-Qur'an. Saya jadi teringat tadi itu di Ustadz Wahab ternyata ayat 5-nya tidak terbaca. Dan diingatkan sih, afwan jidan, saya tidak begitu memperhatikan, ya, atau malah lalai nih. Nah, ini membuktikan Ustadz juga manusia, kira-kira gitu ya. Yang kedua, ini alasan saja sebenarnya. Yang kedua, lah ini kita sekarang semakin mengerti nih kenapa Imam Hafiz itu begitu masyhur ya. Dua alasan ini ternyata salah satu dari banyak alasan. Dua alasan ini yang menjadikan qiraah Imam Hafiz itu sangat tersebar dan sampai ke kita. Bagaimana beliau melakukan safar dan juga ada pengaruh dari hegemoni Daulah Utsmaniyah waktu itu sehingga banyak sekali para ahlul Quran yang mengajarkan melalui riwayat Hafiz ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan begitu banyak wawasan terkait bagaimana Al-Quran dan subhanallah kalau kita mengkaji Al-Quran nggak ada habisnya. Dan kalau nanti Ustadz Rifki berkesempatan nih sesekali senggol di hal lain terkait dengan Imam Hafiz, boleh juga ya. Biar kita tidak melulu di satu fokus gitu. Sehingga wawasan kita lebih banyak dan lebih panjang. Ustadz-ustadzah, lah suatu saat kalau kita ada pertanyaan kenapa kita bacanya seperti ini, ada dua alasan ini yang membuat riwayat Hafiz itu sangat masyhur ya. Baik Ustadz-ustadzah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah perlindungan dan khususnya dua guru kita Ustadz Rifki dan Ustadz Mirzak, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan Allah berikan perlindungan sehingga istiqomah terus dalam dakwah Al-Quran. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan Ustadz Mirzak untuk menutup majelis kita di pagi hari. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz Bayaki, jazakumullah khairan untuk Ustadz Rifki yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita dan barokah untuk kita semua ya. Saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dengan senandung Al-Quran seperti biasa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Masjid Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang sudah menyimak. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Insyaallah jumpa lagi di hari apa Ustaz? Di hari Selasa insyaallah ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.